Katri ditemani di minggu ketiga ini ditemani dengan salah satu cewek cantik. Wah, anak cantik. Siapa dia? Adele. Cantik gak sih? Enggak tahu. Enggak tahu. Cantik dong. Kita semua cantik dan tampan karena ciptaan Tuhan. Oke, semuanya sehat, semangat? Semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyapa Tuhan kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Amin. Kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dan sepanjang minggu kemarin. Dan minggu ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap kami dan keluarga kami, saudara kami, biarlah merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau nyanyi, Tuhan Yesus pokok kita, amin. Kita mau berbuah dan terus berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Kita mau berbuah dalam Tuhan ya. Dari minggu ke minggu kita sudah dengar firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Masih ingat nggak minggu pertama ceritanya tentang apa? Yang ada surah gitu. Tentang domba yang hilang. Minggu kedua tentang dirham yang hilang. Nggak nonton nih. Ini nggak ibadah nih, gimana? Ketahuan loh. Ya, nanti diingat-ingat lagi ya. Mungkin Adele nonton tapi lupa. Nah, itu dia yang gawat. Gawat dunia. Nah, sekarang
sekarang kita mau sebelum masuk firman Tuhan, Katri mau nyanyikan. Adel denger dulu ya, Adel denger dulu, terus Adel tebak kira-kira ceritanya tentang apa. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya sedih, sehingga habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah, oh anakku, ada ampun Bapa bagimu. Coba dari lagu tadi apa ceritanya? Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada ingat? Kemarin kan domba yang hilang. Kedua, dirham yang hilang. Ketiga, anak bungsu yang hilang. Jangan ketawa, emang iya. Nah, sekarang di depan Katri udah kasih challenge lagi. Minggu pertama Katri kasih challenge, minggu ketiga Katri juga kasih challenge. This one. Apa ini? Jubah. Nah, supaya bentuknya jadi jubah beneran, yuk kita warnai. Oke, siap? Kita warnai sekarang. Anak-anak di rumah juga boleh siapkan kertas dan gambar jubahnya bebas sendiri. Nanti warnai, boleh kirim ke Katri. Ini loh Kak, hasilku sekolah minggu. Ya, Katri nilai juga. Tentu Katri nilai. Yuk, sekarang kita warnai. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Adel mau pakai apa? Apa aja deh. Kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Dua, tiga, hands up. Kita lihat. Oke. Wah, ternyata berpacu dengan kecepatan Katri lebih cepat ya. Nah, kira-kira apa sih kisah tentang apa sih yang kita gambar? Tentang anak bungsu yang hilang. Kenapa bikin jubah Katri warna-warni? Kenapa ya? Yuk kita buka di Alkitabnya. Kita cari perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Di mana itu? Di Lukas 15. Masih di Lukas 15. Minggu ini, bulan ini kita mau sama-sama belajar terus dari firman Tuhan dalam Lukas 15. Ayat yang 11 sampai yang ke-24. Oke? Yuk, kita akan bacakan sama-sama. Katri ayat 11, nanti Adel ayat 12 dan gantian terusnya ya. Oke. Yuk. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan
sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, mulailah mereka bersukaria. Kenapa Katri bikin jubah terus dibikin warna-warni? Seperti yang bapak dari anak bungsu ini siapkan. Ketika anaknya pulang dan bilang, "Bapak, aku orang berdosa." Nah, ketika dibilang seperti itu, lalu bapaknya, "Sini, ambillah ya, ambillah jubah yang terbaik." Wow, pada hari ini kita mau belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu apa? Coba, kalau Adel belajarnya apa? Dari anak yang hilang ini kita belajar apa? Apa ya? KCT Adel grogi kayaknya ya. Nah, yang pertama kita belajar untuk apa? Bijaksana. Baca lagi nanti ke kitabnya ya. Oke, adik-adik di rumah juga baca lagi nanti Alkitabnya. Bijaksana. Tadi anak bungsunya minta apa ke bapaknya? Harta. Minta harta. Nah, ketika harta dibagikan, dia foya-foyakan. Hari ini kita belajar, kita perlu bijaksana. Ketika Tuhan sudah memberi apa yang kita minta, bijaksanalah. Ya, ketika Tuhan sudah memberi apa? Kepintaran, pakailah. Ketika Tuhan sudah memberi waktu untuk belajar, pakai. Jangan sampai sudah waktunya dikasih Tuhan berhari-hari, kita nggak belajar-belajar dan kita nggak tahu apa-apa. Ya, oke. Ada rajin belajar? Rajin belajar? Enggak banget. Enggak banget, ya udah. Kita perlu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk rajin belajar. Jangan seperti anak bungsu ini, memboros-boroskan harta dan waktunya sampai akhirnya ketika kelaparan datang, apa yang terjadi? Bapaknya di rumah berkelimpahan, dia menderita, jadi upahan orang. Ya. Yang kedua, selain bijaksana, kita juga belajar untuk apa? Mengerti bahwa pengampunan itu ada. Ya, pengampunan Bapa untuk anaknya ada nggak tadi? Ada. Ada, ya. Pengampunan Tuhan untuk kita juga ada. Kalau Adel mungkin lupa-lupa baca Alkitab, tenang. Tuhan sekalipun kesel, Adel ini gimana dikasih Alkitab malah nggak dibaca. Nah, sekalipun mungkin ada kesel-keselnya, tapi pengampunan Tuhan itu ada untuk Adel supaya apa? Adel yuk buka Alkitabnya lagi yuk, baca lagi, rajin doa lagi, rajin belajarnya lagi. Bukan cuma Adel, contoh ya. Yang lain juga begitu ya. Kalau sekarang mungkin kita jarang buka Alkitab, jarang berdoa, jarang memuji Tuhan. Yuk, mulai lagi. Pengampunan Tuhan itu terbuka. Bapa kita itu penuh kasih dan maha kasih. Ya. Nah, dari kisah ini kita belajar apa? Yang pertama bijaksana, yang kedua Bapa kita itu penuh pengampunan. Nah, di ayat yang terakhir tadi ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah bersukaria. Ada sukacita yang besar ketika anak yang hilang itu kembali. Ada sukacita yang besar ketika kita pun kembali kepada Tuhan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Amin? Amin. Amin. Nah, ayat hafalannya kita dari mana? Dari ayat 24. Adel boleh baca yang keras suaranya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah bersukaria. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Ingat, kita belajar apa hari ini? Yang pertama bijaksana, jangan memboroskan waktu atau apapun yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, Bapa itu pengampun. Amin. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar bahwasanya kami harus bijaksana dalam mengerjakan segala sesuatu supaya kami terhindar dari berbagai masalah ya Tuhan. Dan kami juga belajar bahwa Tuhan Maha mengampuni, Tuhan Maha menerima kami kembali.
Kiranya apapun yang kami perbuat ketika kami memohon ampun kepadamu, ajar kami untuk berubah lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Adel, Tuhan berkati untuk keluarga kami dan anak-anak di rumah, dengan setiap keluarganya, papa mama kami, biarlah diberkati dan dijauhkan dari segala yang jahat. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan senantiasa damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian firman yang kami dengar kiranya bertumbuh dan terus berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.